kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Planet kita dipenuhi sama kehidupan dari super kecil sampai super besar. Tapi pernah gak sih kepikiran dari mana sih asal-usul kehidupannya? Nah, mari kita simak bersama. Masalah manusia adalah masalah yang senantiasa dikaji oleh manusia itu sendiri. Para ahli banyak menyelidiki manusia dari berbagai segi yang menghasilkan banyak macam bidang ilmu pengetahuan tentang manusia, seperti humanisme, psikologi, biologi, kesehatan, hukum, antropologi, sosiologi, dan kehidupan menurut 3 konteks. Pertama, dalam konteks agama, asal-usul kehidupan manusia dapat dijelaskan melalui berbagai keyakinan dan mitos yang berasal dari tradisi dan teks suci masing-masing agama. Misalnya, dalam agama Islam manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, sedangkan dalam agama Kristen manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk Adam dan Hawa. Namun penting untuk diingat bahwa penjelasan ini bersifat spekulatif dan berdasarkan keyakinan agama, bukan ilmu pengetahuan. Kedua, menurut biologi, manusia pertama kali muncul sekitar 2,5 juta tahun yang lalu di Afrika. Mereka adalah keturunan dari hominin terakhir, Homo erectus. Asal-usul kehidupan manusia dapat dijelaskan secara singkat sebagai munculnya Homo sapiens di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia untuk membentuk peradaban modern saat ini. Dan yang ketiga, kehidupan manusia menurut fisika memberikan wawasan tentang asal-usul kehidupan dari perspektif ilmu pengetahuan. Pertama, teori evolusi Darwin. Teori evolusi oleh Charles Darwin menjelaskan bagaimana spesies berkembang seiring waktu melalui seleksi alam. Menurut abiogenesis, versi biogenesis, abiogenesis adalah konsep yang menyatakan bahwa kehidupan dapat muncul dari materi tak hidup. Sedangkan biogenesis adalah prinsip bahwa semua kehidupan berasal dari kehidupan yang sudah ada sebelumnya. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup pasti memiliki sel-sel di dalam tubuhnya. Kalian tahu gak sih kalau sel sendiri itu juga termasuk bagian dari makhluk hidup? Bahkan, di dalam tubuh makhluk hidup sendiri, sel juga melakukan aktivitas seperti makhluk hidup pada umumnya loh. Di dalam tubuh, sel melakukan pembelahan pada dirinya. Ada 2 cara pembelahan yang dilakukan oleh sel. 2 pembelahan tersebut adalah mitosis dan meiosis. Pembelahan sel ini sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup karena beberapa aktivitas di dalam tubuh makhluk hidup ini ditentukan oleh pembelahan ini. Misalnya adalah membantu proses reproduksi makhluk hidup dan juga bisa memperbaiki atau mengganti jaringan di dalam tubuh makhluk hidup yang sudah rusak. Apa sih pembelahan mitosis itu? Pembelahan mitosis secara sederhana merupakan pembelahan secara langsung. Namun, jelasnya adalah pembelahan mitosis ini adalah pembelahan sel tubuh yang menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Pembelahan mitosis biasanya terjadi pada sel-sel seperti eukariotik karena sel ini memiliki organel yang dibutuhkan oleh mitosis seperti inti sel, membran sel, dan mitokondria.
Proses pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase tahapan, yaitu yang pertama ada profase, metafase, anafase, lalu telofase. Yang kedua itu adalah pembelahan meiosis. Pembelahan sel meiosis ini merupakan pembelahan sel yang terjadi tidak langsung atau terjadi sebanyak 2 kali dengan menghasilkan 4 sel di mana jumlah kromosom masing-masing sel adalah separuh dari jumlah induk. Pembelahan meiosis ini biasanya terjadi pada seekor hewan atau tumbuhan berbiji. Pembelahan ini terjadi saat pembentukan sel sperma dan ovum. Sementara pada tumbuhan berbiji, pembelahan ini terjadi saat sporangium diproduksi. Karena terjadi 2 kali, proses terjadinya pembelahan meiosis ini dibagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Selanjutnya kita akan kasih tahu ke kalian nih perbedaan tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama itu, mitosis bisa terjadi pada organisme dari muda maupun tua. Sedangkan meiosis hanya terjadi pada organisme yang sudah dewasa saja. Pada pembelahan mitosis, jumlah sel kromosom sama dengan induknya. Sedangkan meiosis hanya separuh dari induknya. Pada pembelahan mitosis mampu memperbaiki sel yang sudah rusak dengan sel baru. Sedangkan meiosis tidak bisa. Pada pembelahan meiosis, pembentukan sebuah sel yang dinamakan sel gamet pada proses reproduksi, sedangkan mitosis tidak. Selanjutnya, pembelahan mitosis bertujuan untuk menghasilkan sel awal kehidupan suatu makhluk hidup, sedangkan meiosis tidak. You didn't have to cut me off. Think that I can never happen. Now we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. You didn't so low. Had a friend like you, change your number. Just said I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Teori evolusi. Teori evolusi adalah konsep ilmiah yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup berkembang dan berubah dari generasi ke generasi melalui proses seleksi alam dan seleksi seksual. Teori ini pertama kali diusulkan oleh Charles Darwin pada abad ke-19 dan terus dikembangkan sejak itu. Ada beberapa teori evolusi menurut para ahli. Yang pertama, teori evolusi Lamarck yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Lamarck pada abad ke-18 menyatakan bahwa organisme dapat mewariskan karakteristik yang diperoleh selama hidup mereka kepada keturunan mereka. Ini berarti bahwa organisme yang menggunakan atau tidak menggunakan bagian tubuh mereka akan mengembangkan atau mengurangi fitur-fitur tersebut, dan karakteristik ini akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, teori ini telah ditolak oleh kebanyakan ilmuwan modern karena tidak sesuai dengan penemuan tentang warisan genetik dan seleksi alam Darwin. Yang kedua, teori evolusi Darwin yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada abad ke-19 menyatakan bahwa spesies berkembang melalui proses seleksi alam. Proses ini melibatkan persaingan antar individu untuk sumber daya terbatas, di mana individu dengan varian genetik yang menguntungkan akan lebih mungkin bertahan hidup dan berkembang biak. Sementara individu dengan varian yang kurang menguntungkan akan cenderung mati atau kurang berkembang biak. Seiring waktu, perubahan genetik ini dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam populasi. Mengarah pada evolusi spesies baru, teori evolusi Darwin berfungsi sebagai landasan bagi pemahaman modern tentang evolusi biologis. Yang ketiga, teori evolusi Darwin-Weismann. Teori evolusi Darwin-Weismann atau Weismannisme yang dikembangkan oleh August Weismann. Weismann mengusulkan bahwa hanya sel-sel reproduktif yang terlibat dalam pewarisan sifat, sedangkan sel-sel tubuh lainnya atau somatik tidak berkontribusi pada pewarisan tersebut.
Ini menolak gagasan Lamarckisme bahwa karakteristik yang diperoleh selama hidup dapat diwariskan. Teori Darwinisme memperkuat konsep seleksi alam Darwin dengan menyoroti pentingnya variabilitas genetik dan peran sel reproduktif dalam pewarisan sifat. Yang keempat, teori evolusi De Vries. Teori evolusi De Vries mengacu pada teori mutasi dan saltasi yang dikemukakan oleh Hugo De Vries pada awal abad ke-20. De Vries menyarankan bahwa evolusi terjadi melalui perubahan mendadak dalam gen atau kromosom yang disebut saltasi atau mutasi. Ia mengamati fenomena ini pada tanaman dan menyimpulkan bahwa evolusi tidak selalu terjadi melalui proses yang lambat dan berkelanjutan, tetapi juga mulai peristiwa mutasi tiba-tiba yang menghasilkan variasi baru secara signifikan. Meskipun sebagian besar konsep evolusi modern didasarkan pada seleksi alam Darwin, kontribusi De Vries terhadap pemahaman kita tentang variasi genetik dan mutasi telah menjadi bagian penting dari pemahaman kita tentang evolusi. Contoh teori evolusi. Yang pertama, evolusi kuantum. Evolusi kuantum mengusulkan bahwa evolusi tidak hanya dipengaruhi oleh seleksi alam, tetapi juga oleh proses-proses kuantum di tingkat molekuler, seperti tunneling elektron dan superposisi. Yang kedua, evolusi konvergen menggambarkan bagaimana spesies yang tidak berkerabat secara genetik dapat mengembangkan karakteristik serupa sebagai respon terhadap tekanan seleksi yang serupa. Yang ketiga, evolusi kooperatif menyoroti peran kerjasama dan interaksi antar organisme dalam proses evolusi, termaksud fenomena seperti mutualisme dan parasitisme yang mengaruhi evolusi bersama-sama. Berikut rincian tentang teori evolusi. Yang pertama, seleksi alam menyatakan bahwa individu dengan sifat-sifat yang lebih cocok untuk lingkungan mereka cenderung bertahan hidup dan berproduksi lebih banyak ketimbang individu dengan sifat yang kurang cocok. Yang kedua, variasi genetik. Setiap populasi memiliki variasi genetik yang merupakan hasil dari mutasi, rekombinasi genetik, dan perubahan genetik lainnya. Yang ketiga, warisan genetik. Sifat-sifat yang memungkinkan individu bertahan hidup dan berproduksi secara sukses cenderung diturunkan kepada keturunannya. Rincian ini membentuk dasar bagi pemahaman tentang bagaimana evolusi bekerja dan bagaimana variasi dalam populasi dapat menyebabkan perubahan dalam spesies dari waktu ke waktu. Kesimpulan dari teori evolusi adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana spesies berevolusi dari leluhur bersama melalui seleksi alam, mutasi genetik, dan faktor-faktor lainnya. Kesimpulannya, keanekaragaman hayati yang kita lihat hari ini adalah hasil dari proses evolusi ini. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Eka Putri dengan NPM 2023 145 00743. Saya pengisi suara materi pertama, yaitu tentang asal-usul kehidupan manusia. Guys, perkenalkan, aku Lestari Utami dengan NPM 2023 1450712. Aku pengisi suara materi kedua dengan tema pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Gimana nih buat kalian, udah pada simak belum video kita sebelumnya? Jangan sampai cuman kayak didengerin doang, terus nggak paham. Kalau nggak paham boleh banget tanya aja langsung ke kita. Kalau kita nggak tahu jawabannya, kita googling bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvanangga Pratama, NPM 2023 145 00750. Saya pengisi suara tema ketiga yang berjudul Teori Evolusi.
sebes, 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 sebes,